Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ya. Di pertemuan yang kedua, yaitu materi tentang konsep akuntansi penggabungan usaha. Nah, ini fokusnya di situ ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengantar dari penggabungan usaha itu bagaimana. Jadi teman-teman sudah ada gambaran ya di pertemuan kedua kali ini. Nah, untuk sekarang kita nanti fokusnya di konsep akuntansinya seperti apa teman-teman. Nah, awalnya kita awali dengan pembahasan tentang pengendalian terhadap suatu entitas usaha terbentuk dalam penggabungan usaha, di mana yang pertama satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak. Nah, ini biasanya namanya adalah akuisisi ya teman-teman ya, kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang kedua, satu perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada perusahaan lain. Kalau ini apa namanya? Berarti merger ya, merger. Kemudian yang ketiga, setiap perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada sebuah perusahaan baru yang dibentuk. Nah, kalau ini namanya konsolidasi. Jadi teman-teman kalau misalnya menemukan istilah-istilah lain gitu ya, atau pengertian-pengertian lain, definisi-definisi lain, itu nanti jangan bingung ya untuk membedakan antara akuisisi itu seperti apa, merger seperti apa, dan konsolidasi seperti apa. Oke, selanjutnya, nah di sini kita sudah mulai membahas tentang metode akuntansi dari business combination atau penggabungan usahanya. Di dalam business combination itu ada dua metode akuntansi teman-teman. Yang pertama adalah metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest, dan yang kedua adalah pembelian, metode pembelian, purchase method ya. Nah, di mana metode pooling of interest itu perlakuan akuntansinya antara konsolidasi, antara jenis business combination yang konsolidasi dengan merger akuisisi itu beda ya teman-teman ya. Di mana konsolidasi itu perlakuannya adalah ketika kepemilikan perusahaan bergabung secara relatif tetapi tidak berubah pada perlakuan akuntansinya di perusahaan yang baru. Kalau konsolidasi itu kan menghasilkan perusahaan yang baru gitu ya. Kalau terus perusahaan yang lama bubar semua karena sudah ada perusahaan baru, kemudian semuanya ada di situ. Nah, untuk perlakuan akuntansinya menurut metode pooling of interest itu masih sama, tidak ada yang dibedakan. Itu. Kemudian merger dan akuisisi. Nah, di sini ketika ada pentransferan nih aktiva dan kewajiban ke perusahaan yang lebih besar atau yang membeli saham dari perusahaan yang lebih kecil itu, transfer aktiva dan kewajibannya itu dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Nah, ini yang di underline adalah nilai buku ya teman-teman ya, nilai buku. Misalnya kalau aset tetap tanah nih ya, tanah ditransfer ke perusahaan yang lebih besar. Itu tadi misalnya merger itu kan berarti ditransfer semua nih aktivanya. Nah, misalnya di sini tanah itu nanti dinilainya bukan dari nilai pada saat dibeli atau nilai bukunya, bukan, tetapi nilai wajarnya kalau pakai metode yang lain. Nah, tetapi kalau pakai metode pooling of interest itu pakainya nilai buku. Nah, kemudian yang kedua adalah laba ditahan dan pendapatan itu dimasukkan dalam entitas yang disatukan. Nah, nanti dimasukkan pada entitas yang disatukan, itu maksudnya di entitas yang lebih besar tadi ya, yang membeli saham. Nah, ternyata ketika sudah dipraktekkan nih ya, di tengah jalan terdapat masalah. Kenapa? Karena kurang relevan bagi pemakai laporan. Bentuk kurang relevannya di mana? Ada di yang di underline tadi, yaitu penentuan nilai aktiva dan kewajibannya itu pakai nilai buku, nggak relevan menurut yang mempraktekkan akuntansi pada saat itu gitu kan, nggak relevan. Kemudian keluarlah IFRS 3 yang mengharuskan bahwa penggabungan usaha itu diperhitungkan pakai purchase method. Nah, baru nih muncul adanya metode yang lain selain pooling of interest, karena dianggap bahwa pooling of interest ini tidak relevan bagi laporan keuangan, pemakai laporan keuangan maksudnya. Nah, kemudian muncul adanya purchase method atau metode pembelian, di mana perlakuan akuntansi antara konsolidasi, merger, dan akuisisi itu sama,
Yang pertama adalah perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktivanya yang diterima dan kewajiban yang ditanggung itu sebesar nilai wajarnya, bukan dari nilai buku. Jadi pakai nilai wajarnya. Berarti nilai apa? Nilai yang nilai pasar pada saat itu gitu kan. Nama lain dari nilai wajar kan nilai pasar ya. Kemudian yang kedua, PSAK tahun 2007 nomor 19 itu menyatakan bahwa setiap kelebihan dari biaya perolehan atas nilai wajar tadi, berarti kan di situ ada perhitungan ya, selisih antara nilai biaya perolehan dengan nilai wajarnya. Ada selisih di situ. Nah, ketika ada selisih lebih, maka akan dialokasikan ke goodwill dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun. Nah, ini menurut PSAK tahun 2007 nomor 19 dan ini menurut metode pembelian ya, perlakuan akuntansi pada metode pembelian, dan ini perlakuan akuntansinya sama ketika perusahaan itu pakai business combination yang konsolidasi, merger dan akuisisi itu sama semua gitu ya. Nah, di sini sudah tidak ada apa istilahnya masalah. Kenapa? Karena sudah pakai nilai wajar. Nilai pada saat itu, nilai pasar pada saat itu. Oke. Selanjutnya adalah prosedur metode pembelian. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama menyesuaikan dulu nilai aktiva dan kewajibannya. Jadi nanti disesuaikan pada saat itu nilai pasarnya berapa atau nilai wajarnya berapa, kemudian diselisihkan dengan nilai perolehannya, nilai bukunya. Nah, itu kalau ada selisih nanti masuk ke poin ketiga ya. Kita masuk ke poin kedua dulu, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya tentunya ya. Kalau misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan membeli sahamnya berapa? Sesuai dengan nilai wajar ya, karena pakai metode pembelian. Pada saat itu berapa nilai wajarnya? Misalnya pakai 5.000 lembar saham, di mana pada saat itu satu lembar saham adalah 1.000, berarti apa? 5 juta gitu kan. Ya itulah yang dinamakan investasinya. Berarti jurnal di PTA itu nanti investasi pada perusahaan B atau pada PT B sebesar 5 juta. Nah, kayak gitu. Kemudian ketiga, membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Nah, itu nanti bikinlah jurnal. Membuat jurnal. Nah, ini adalah prosedur metode pembelian di mana ada langkah-langkahnya. Pertama tadi ditentukan dulu nilai wajarnya. Kemudian ada selisih atau enggak. Ketika selisih lebih maka masuk ke goodwill. Kemudian yang kedua, mencatat transaksi penggabungannya dulu. Berapa nilai investasinya? Belinya berapa? Pakai lembar saham berapa gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah buat jurnalnya. Nah, berarti apa? Melakukan pencatatan ya. Nah, inilah yang termasuk dari konsep akuntansi ya. Konsep akuntansi dalam business combination. Nah, nanti kita setelah teori ini kan nanti sebentar, kemudian kita lanjut ke perhitungan-perhitungan ya, latihan-latihan soal. Nanti kita akan membuat jurnal, kemudian menghitung goodwill, menghitung nilai wajar, selisihnya ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita praktekkan di waktu kuliah kita ya. Oke, mungkin cukup untuk topik konsep akuntansi penggabungan usaha kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.